apapun kita dan biasanya pada saat kebaktian. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat-sahabat, tentunya kepada kita dan seluruh umatnya yang setia pada ajaran dan tuntunannya. Sebelum melanjutkan arahan ini, ya saya ingin mengingatkan di tengah-tengah keprihatinan kita untuk mencegah, meminimalisir penyebaran termasuk penanganan COVID-19 ini. Saya terima kasih semuanya telah bekerja dengan baik ya, di tengah-tengah keprihatinan, walaupun penuh tantangan, penuh resiko, kita masih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena saya bisa berterima kasih. Saya informasikan pula, bangsa saya resmikan dimulai operasionalnya ex rumah sakit Citra Ibu yang saya jadikan sebagai namanya sekarang instalasi penanganan penyakit infeksi RSUD 45. Instalasi penanganan penyakit infeksi ya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan cepat dan alhamdulillah semuanya bisa memahami di tengah bidang lain yang mungkin tidak menentu, toh akhirnya terjawab oleh waktu, di mana kami menjadikan rumah sakit rumah sakit Citra Ibu untuk penanganan itu semuanya akan terfokus dalam penanganan pasien-pasien COVID-19 yang baru terindikasi. Sementara kalau yang di kategori positif itu sudah kami persiapkan untuk nanti dirawatnya di ruang perawatan RSUD 45. Di mana di RSUD 45 ada 6 ruang perawatan. Tapi kalau nanti sudah dipasang negatif pressure atau ruangan bertekanan negatif, di rumah sakit X Citra Ibu pun, rumah sakit Citra Ibu pun akan ada kurang lebih ya 12 ruang perawatan yang kategori PDP positif. Mudah-mudahan sifatnya kita antisipasi. Kita harus dalam suatu hal ini penting juga Bapak Ibu sekalian, kita untuk mengantisipasi dengan prediksi maksimal. Jangan kita menganggap enteng, apalagi sekarang urusan COVID-19 sudah kategorinya bencana nasional, bahkan bencana dunia, Pak. Jadi estimasi kita harus maksimal. Pak, bagaimana kok belum apa-apa beli rumah sakit kalau tidak terpakai? Insya Allah, Pak. Nah, karena itu ex rumah sakit, spesifikasinya juga sudah lebih jelas. Kalau berakhir ini pun saya bercita-cita di sana akan dijadikan rumah sakit dengan kategori perawatan khusus. Apakah ada yang mengatakan rumah sakit kanker onkologi, ada yang mengatakan buat rumah sakit khusus mata, ada rumah sakit gigi, rumah sakit saraf dan lain sebagainya. Semuanya ini perlu. Dan ini kami lakukan dalam rangka untuk kedua rumah sakit kita, RSUD 45 dan Linggarjati, bisa lebih khusus, tidak tergabung dengan kejadian ini untuk menangani pasien-pasien yang dengan kasus macam-macam, Pak. Dengan adanya seperti ini kan pasien yang biasa berobat agak sedikit gerah, takut dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah difokuskan, insya Allah pasien-pasien pun tidak akan merasa takut lagi berobat di rumah sakit 45 maupun di Linggarjati. Itu barangkali penjelasan dari kami sedikit. Barangkali ada yang bertanya itu ini ya, tolong jawabnya seperti itu. Bahwa kami sebagai pemerintah daerah harus mengantisipasi dengan estimasi maksimal. Kalau kita underestimate, kalau terjadi apa-apa, waduh Pak, berat tanggung jawabnya heran. Ada istilah siapa itu sebelum hujan, Pak. Lebih baik mengobati daripada mencegah daripada mengobati. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat nih kepada Pak Trisman
beliau mengatakan boleh bisa sah karena beliau mah stok lama di KPK. Ya, stoknya stok lama. Jadi sekarang dihitung nostalgia napak tilas. Sehingga saya yakinlah Pak Trisman bisa merasakan denyutnya seluruh keluarga besar KBPPPA gitulah. Apa istilahnya habis gitu baik. Saya baru tahunya KBPPPA, Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Perempuan. Ya Bu Anis, dari dulu saya ngomong gitu. Nah, jadi jangan disasar. Mudah-mudahan Pak Trisman sudah tahu, TST lah, tahu sama tahu denyut nadinya para petugas di lingkungan dinas ini. Apa harus berbuat apa, siapa harus berbuat bagaimana, itulah yang harus kita lakukan. Mangga Bapak Ibu sekalian, yang terpenting apa yang harus kita lakukan adalah menuju kesejahteraan masyarakat. Ya, kita kendalikan penduduk dan program KB. Ya, kita bukan saja KB, ada juga istilah KB. Ya, kalau KB 2 anak, tapi ada yang 3, 4, 5, mau dikata ya. Tapi yang terpenting bagaimana secara moral kita harus mampu membawa mereka untuk menjadi sejahtera. Karena berbicara keluarga adalah sebuah basis pertama pertahanan dari sebuah negara. Negara terdiri dari semua penduduk dan ada yang dikatakan komunitas yang paling kecil yaitu keluarga. Kita berdoa, saya pernah berdoa di saat saya menjabat sebagai bupati. Mudah-mudahan Kuningan terdiri dari keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang baik-baik, keluarga yang sarehat. Insya Allah pemerintahnya juga akan sehat dan akan mudah berjalan. Kita juga sebagai para petugas akan merasa senang, bahagia, puas atas capaian yang telah kita dapatkan. Tapi sebaliknya kalau diantaranya ada keluarga yang kurang bahagia, muncul cekcok, awet trajet, lalu masih ada diskriminatif, masih ada kekerasan, masih ada perlakuan-perlakuan dan lain sebagainya yang kurang manusiawi. Nah itulah berat tugas kita di tengah-tengah kehidupan yang sekarang serba cepat, yang berakibat adanya perubahan-perubahan yang cepat pula. Perubahan-perubahan tidak sedikit-sedikit, tapi bahkan ada yang ekstrim. Nah inilah tugas kita sebagai penyuluh, bagaimana sebagai pengendali lajunya penduduk, bagaimana lalu pada saat sudah terjadi di tengah-tengah keluarga, bagaimana membawa keluarga ini untuk bisa hidup mapan. Itu barangkali tugas pokok utama dari dinas seperti ini. Jadi kalau dulu kita ada istilah KB hanya satu bidang, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sekarang termasuk masalah kesejahteraan. Nah ini, itu yang berat Pak, pasti ini berat di tengah tantangan secara global yang sangat luar biasa. Namun alhamdulillah saya yakin dan percaya hanya dengan keguyuban, kekompakan, saya sudah bincang-bincang dengan Pak Trisman. Dan begitu beliau dilantik, Pak Trisman, saya menitip KB PPPA. Bagaimana dinas ini akan menjadi sebuah gerbong yang bisa membawa gerbong besarnya yaitu masyarakat Kuningan untuk berlabuh di sebuah pelabuhan yang bahagia. Itu aja harapan saya. Tidak lain, bangga. Jangan ada nuansa yang kurang baik. Karena tugas Pak Trisman ke bawah ini harus membangun gerbong dinas kedinasan ini untuk bagaimana kompak, jangan ada sekat, jangan ada jurang pemisah. Dan saya sudah sampaikan ke beliau, Pak Trisman ke atas pun demikian, ke saya, Pak Wapu, Pak Sekda, Pak Asisten, ayolah bangun terus komunikasi yang baik. Tidak ada 2 matahari, 3 matahari, 4 matahari. Ya ada 1 matahari
sepihak saja pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Jangan membawa dinas-dinas ini, gerbong ini dalam nuansa politik, nuansa ketidakenakan, ketidaknyamanan, apalagi dalam penekanan. Terbuka semuanya. Apa yang menjadi tanggung jawab mutlak pribadi masing-masing, apa yang harus menjadi tanggung jawab kita secara kedinasan. Ini penting saya sampaikan, karena secara jujur Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengevaluasi dinas demi dinas, tapi perlu saya sampaikan, saya tahu situasi kondisi masing-masing dinas. Oleh karena itu, kalau yang baik, marilah kita pertahankan baik. Kalau yang kurang baik, marilah kita perbaiki. Era transparansi, era akuntabilitas, ya, itu yang harus kita terapkan. Jangan ada keraguan. Sehingga yang memberi tugas enak, yang diberi tugas pun nyaman untuk melaksanakan di bawah. Tuntutan kita hanya satu, lakukan inovasi dan kreativitas di tengah-tengah era globalisasi ini. Karena kalau hari ini pola kita bekerja dengan pola ini, mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan akan lain. Karena situasi kondisi pula yang harus kita adapi. Di Kabupaten Layak Anak, saya juga masih sering menyaksikan ada sebuah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memang terlalu banyak kita ini toleransi atau menutup-nutupi. Saya mohon ke depan malah dibukakan aja. Saya ingin realita, kenyataan yang sesungguhnya yang kita ungkap. Jangan ada keraguan. Jadi masih sering terjadi adanya perlakuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Itu. Jadi tolonglah ke depan mah apa yang harus kita lakukan aja sesuai dengan program dan ketetapan yang sudah kita buat bersama. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi saya ingin punya gambaran Kabupaten Kuningan yang sebenarnya. Kalau Kabupaten Layak Anak, yang namanya juga layak anak, berarti tidak lagi ada kejadian apa-apa. Tapi sementara kita masih melihat banyak anak-anak seusia sekolah yang berkeliaran tidak sekolah, yang sudah memang dia tidak bersekolah karena orang tuanya tidak ngurus, orang tuanya tidak bisa membiayai, padahal mereka itu wajib untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Apakah itu sudah memenuhi sebagai Kabupaten Layak Anak? Kalau menurut kan belum. Maka dari itu lakukan koordinasi lintas SKPD. Menurut dinas kami, Pak Tusman sampaikan, masih banyak anak-anak di desa Anu yang semasa usia sekolah SD saja mereka tidak bisa melaksanakan. Karena apa? Sekolahnya jelek, sekolahnya tidak layak, guru-gurunya apapun dia ungkapkan. Silakan koordinasi lintas SKPD. Ini penting. Dengan siapapun, dimanapun, termasuk dalam institusi lain pun ungkap. Saya melihat ada beberapa warga masyarakat yang masih berbudak belia, tapi sudah mulai terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang. Ini urusannya dengan polisi. Ungkapkan. Sebelum dengan polisi, dengan OPP pun boleh, Pak. Saatnya kita harus seperti ini. Lebih baik kita ketat sedikit daripada kita kecolongan. Benar ini harus saya sampaikan. Masih banyak anak-anak SD sekarang yang sudah SMP. Ini kan urusan anak-anak itu berarti di garis usia 16 ke bawah atau berapa? Baris 18 tahun ke bawah. Kalau kategori 18 tahun ke bawah memang Pak, mungkin 70% anak-anak kita yang sudah mengenal hal-hal yang tidak selayaknya mereka kenal. Atau para pelanggan, para penderita, para pengguna
psikotropika dan narkoba itu mungkin anak-anak yang di bawah itu. Walaupun ada juga orang tua yang terlibat narkoba ini. Cuman kelas yang paling, benarlah kalau kelas nama kelas awalnya gitu ya, kelas mulainya itu terjangkit di anak-anak usia 10, 12, 13 sampai ya itu usia itu mudah terjangkit, mudah terpengaruh oleh suasana. Maka dari itu pentingnya kita berkomunikasi atau mengangkat sebuah persoalan, walaupun itu harus kita lakukan lintas SKPD. Pendidikan dengan dinas pendidikan, untuk urusan pengamanannya dengan Pol PP, pengawasannya juga demikian, untuk penindakan dan lain sebagainya dengan Polres dan lain sebagainya, itu harus kita lakukan. Belum saja, mudah-mudahan koordinasi kita akan semakin intensif saja. Ya. Malah pelayanan langsung pada masyarakat harus dengan lebih manusiawi, lebih dengan senyum, itu akan jauh lebih berhasil apabila Bapak Ibu semua melaksanakan tugasnya. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Bila itu pribadinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati atas arahannya yang begitu jelas bagi kami. Mudah-mudahan dengan kedatangan awal Bupati ini akan terus mendukung usaha kerja keras kita ke depan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa Bapak sampaikan.